Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sob? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, balik lagi nih bareng kita di channel Tema Garage Official. Di video kali ini kita bakal nge-review lagi nih sob. Kita nge-review salah satu unit gacorannya di bengkel hits di Kisaran. Untuk motor yang bakal kita review kali ini, aliran atau konsepnya itu mengarah ke novice taillock atau non pro taillock. Nah, buat yang penasaran gimana bentuk motornya dan motor siapakah ini, pantengin terus video kita sampai habis. Sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga channel ini. Oke, tanpa nunggu lama-lama, langsung aja yuk kita ke motornya. Tahun 2019 yang konsepnya itu ya novice taillock atau non pro taillock. Bisa kita lihat ini unitnya emang total diarahin modifannya ke regulasinya, karena ini motor emang didesain atau dikonsep emang untuk main. Nah, kalau untuk modifikatornya, ini modifikator ternama salah satu di kota Kisaran, nah yaitu Edistic Garage. Nanti untuk Instagramnya ntar aku cantumkan di kolom deskripsi. Oke, tanpa nunggu lama-lama langsung aja kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama mungkin kita bakal bahas di bagian stang dulu. Nah, untuk stang di sini masih menggunakan stang standar dari Honda Scoopy Ring 12, tapi udah di rainbow ya. Rainbow-nya dia chrome plating sendiri dari modifikatornya. Jadi buat yang mau chrome plating ntar bisa langsung kontak aja ke Edistic Garage. Nah, kalau untuk master kanan ini masih menggunakan master standar dari Honda Scoopy Ring 12 juga, hanya saja udah dicat menggunakan warna silver metallic. Kalau untuk handle kanan, handle-nya ini menggunakan CRG yang berwarna grey, ini dibalut dengan busa handle. Plus di sini ada juga bolt trouble. Nah, kalau untuk tutup masternya di konsep non pro taillock nggak boleh diganti masternya. Ini diganti pakai tutup master rem yang model stempel atau model tabung atas. Tapi master tetap menggunakan master standar. Nah, kalau untuk gas spontannya ini menggunakan gas spontan merek Domino yang 2 kabel, karena emang Scoopy Ring 12 basicnya injeksi dan 2 kabel tali gasnya. Gasnya pakai Domino warna biru. Talinya ini menggunakan tali yang berwarna gold, yang serat gold ya. Dan di sini juga ada, kalau di sini sih bilangnya gembok selang gasnya, biar dia nggak kemana-mana selangnya, jadi tetap rapi dia. Yang untuk bautnya juga udah diganti dengan probol. Nah, untuk bagian kiri, rumah handle masih menggunakan rumah handle model standar yang udah di repaint atau dicat menggunakan silver metallic. Dan untuk penguncian handle-nya ini juga udah di chrome plating ya, atau chrome rainbow dari Edistic Garage sendiri, karena ini emang nggak ada jual, jadi diakalin gimana caranya biar non pro taillock-nya konsepnya benar-benar dapat. Nah, untuk handle kirinya sama seperti kanan, ini pakai handle CRG yang warna grey yang dibalut dengan busa berwarna biru. Oh ya, di sini ada tulisannya juga nih, Autotrend di busa kanan kiri. Nah, kita lanjut ke saklar. Kalau untuk saklar kiri ini menggunakan saklar Honeywell karena hitsnya emang itu. Dan untuk bentuk juga nggak pala besar dan tombolnya banyak. Jadi kita kalau mau menambah tombol ini rekomen banget. Saklar kanan ini menggunakan saklar Domino. Kalau untuk hand grip atau gas ini menggunakan Kitako dan ada donat gripnya juga. Ini Kitako juga. Nah, kalau untuk bandulan stangnya yang kanan kiri menggunakan bandulan stang yang rainbow dan bautnya udah diganti dengan bolt probol yang benar-benar detail. Kabel-kabelnya ini dibalut dengan pelapis kabel, itu bisa dilihat nih. Di sini kabel-kabelnya udah dilapisin semua dan dikunci dengan kabel T yang warna. Jadi pesan detail full colornya benar-benar dapat. Kalau untuk spion ini emang udah aftermarket atau ada yang jual. Hanya saja di sini udah yang sininya udah dicat mengikuti warna body dan yang hitamnya itu di karbon BTP. Kalau untuk gagang ini rainbow. Kalau untuk atas nih udah kelar, sekarang kita ke bagian kaki depan.
Nah sekarang kita udah di bagian kaki depan ya sob ya. Yang pertama kita bakal bahas di bagian bottom shock. Ini bottom shocknya menggunakan bottom shock standar dari Honda Scoopy Ring 12 dan diberi pemanis nih. Oh kita bilangnya sini kayak mata kucing ya, karena dia kalau kena cahaya dia mantulkan balik. Kaliper ini menggunakan kaliper dari Switch yang 2 piston. Nah kalau untuk selang rem depannya ini menggunakan selang rem Switch. Dan di sini bisa kita lihat banyak perintilan ya. Di sini ada ditambahi stroblinya, ada juga sambungan ya, sambungan, dan ada juga konektornya. Jadi selang remnya ini alurnya emang rapi ya, dia nggak ada kesan unsur paksaannya. Di sini juga ada untuk bracket selang rem, tapi ini yang CNC ya. Dan untuk bracket kalipernya ini menggunakan bracket kaliper yang CNC. Nah kita bakal bahas ke disnya. Di sini disnya ini menggunakan dis galver ukuran 260 mm ya, yang udah dikombinasi dengan baut sambungan antara adaptor ke disnya menggunakan Pro Bolt Gold, dan dari dis ke tromol itu menggunakan Rainbow. Nah dan untuk as roda depan ini menggunakan as roda Scoopy standar karbu yang berwarna Rainbow dan dikombinasi dengan pemanis as roda berwarna rose gold. Nah kalau untuk velgnya ini menggunakan Acron yang model star atau bintang dengan ukuran 140 kali ring 17. Untuk bannya ini menggunakan ban duro ukuran 50/60 ring 17 juga karena ikut dari velgnya. Nah, dan di sini juga ada tambahan karet pemanis di selipan antara ban sama velg. Jadi di bagian kaki itu emang total benar-benar dapat kesan non-pro tail lock. Untuk jari-jari atau ruji ini menggunakan ruji yang berwarna gold ya. Kalau untuk tromol ini juga menggunakan tromol standar dari Honda Scoopy atau Honda Beat, karena kan ini emang dari pabrikan nggak ada ngeluarin yang tromol. Nah kalau untuk kalipernya juga nih ada nyempil satu nih warna biru. Ini setelan kaliper buangan angin atau stablus dari Switch. Baut ini udah pasti ya, udah pasti pakai Pro Bolt karena motor ini emang motor kontes bukan motor harian. Untuk bagian tutup pentil ini pakai tutup pentil Rainbow dan diberi karet warna merah. Nah sekarang kita udah di bagian kaki belakang nih sob. Untuk yang pertama kita bahas di CVT-nya. CVT-nya ini masih menggunakan CVT standar Honda Scoopy Ring 12, hanya saja udah di repaint atau dicat ulang menggunakan warna silver metallic. Nah dan untuk selaan atau engkol ini pakai selaan dari drift yang berwarna gold. Nah, dan di sini ini ditutup nih. Kalau biasanya ini ada lubang, nah, ini ditutup pakai baut yang model payung berwarna rainbow. Nah untuk part karbonnya nih ada di air ductnya, ada di kotak hawa, ini di covernya aja ya, dan di penutup sensor belakang. Untuk di bagian cover kotak hawanya ini diberi pemanis yang diwarnai ikut warna bagian perisai depan. Nah dan untuk logo ESP-nya juga udah diganti. Ya kalau warna dari logo ESP-nya dia bisa kita bilang ikut warna bendera Thailand karena warna merah, putih, dan biru. Nah kalau untuk sok belakang ini menggunakan sok Showa ukuran 330 ya. Dan ciri khas dari Showa itu biasanya untuk di bagian batang soknya, batang sok belakang itu berwarna rainbow, itu ciri khas. Ini untuk di sok belakang ada pemanisnya juga atau kunci yang berwarna gold ya. Dan untuk baut, kalau untuk baut di bagian spiti ini berwarna rainbow, bagian pemanis sok belakang. Untuk baut kotak hawa, untuk sensor itu diberi ring warna gold, jadi dibentrokin antara gold sama rainbow. Nah untuk bagian bawah ini penutup ini biasa hanya plastik ya, plastik, tapi ini udah diganti sama yang CNC. Ini emang ada jual, memang vlog sama Matic Honda. Nah kalau di bawah ini juga ada penutup dari CNC, ini juga ada yang menjual. Ini juga PNP untuk Matic Honda, jadi nggak malah ribet harus buat atau gimana, emang udah ada jual. Nah kalau di sini bisa kita lihat kalau untuk bagian tali rem belakang ini udah diganti yang model strat warna hitam sama kuning, dan di sini dikasih tahanan yang sama kayak sok depan tadi.
Jadi biar tali remnya ini nggak kemana-mana, dia benar-benar rapi ngikuti alur. Nah kalau untuk bagian depan ini untuk baut penghubung antara crankcase sama mounting ini udah diganti yang model Pro Bolt. Nah dan di sini juga untuk bautnya ini udah diganti juga dengan Pro Bolt tapi dikasih ring warna biru. Nah dan tutup olinya juga nih udah diganti CNC dan emang ada jualan juga untuk Matic Honda, emang ada jual. Nah kalau untuk bagian bawahnya untuk standar 1 dan 2 atau kita sini biasa bilangnya cagak ya, cagak 1 dan 2 ini udah menggunakan standar 1 2 rainbow, tapi ini yang untuk Scoopy karbu sebenarnya sama sih, PNP nggak ada perubahan tuh. PNP maksudnya tinggal pasang plug and play. Nah dan kalau untuk di standar satunya ini dikasih sepatu nahan kaki bawahnya standar 1 dan untuk bautnya ini udah pakai baut Pro Bolt juga. Kalau tahanan standar 2 nya ini udah diganti sama yang CNC. Dulu pertama itu yang model standar hanya udah diganti sama baut Pro Bolt. Nah kalau sekarang ini udah di custom pakai yang CNC, jadi benar-benar ngilangin kesan standarnya. Kalau untuk sendok rem atau pak rem ini menggunakan yang berwarna rainbow. Dan untuk baut oli gardannya juga udah diganti yang model L gitu, jadi dia nyambung dia. Ada yang jual juga untuk Matic Honda, dia emang udah ukurannya emang udah pas. Spare sendok rem atau pak remnya ini udah pakai spare yang berwarna rainbow yang dikombinasi dengan ujung atau tahanan warna gold. Dan untuk tromol ini menggunakan tromol Honda Scoopy ya atau Beat. Untuk velg sama juga kayak depan, pakai velg Acron yang model star atau bintang ukuran 140/17. Nah, kalau untuk bagian ban belakang sama seperti ban depan, ini juga ada list pemanis antara velg sama ban sama juga kayak depan. Jadi untuk bagian velg untuk depan dan belakang itu komposisinya kurang lebih sama. Oke, kita lanjut ke sebelah sana. Nah kalau untuk bagian knalpot ini pakai knalpot segi dari Scoopy karbu atau Beat, itu sama. Untuk merek ini pakai merek Go. Biasanya itu kan pakai paku tembak atau paku ripet, ini diganti dengan Pro Bolt. Dan untuk corongnya pakai corong yang model rainbow dan diberi pemanis atau penutup warna kuning stabilo, dan ini ada hologram ini. Dan untuk tameng ini pakai tameng Honda Scoopy karbu. Di sini pakai yang berwarna rainbow ya. Dan untuk baut juga udah diganti dengan Pro Bolt plus sama ringnya. Nah kalau untuk tutup oli ini pakai tutup oli yang model racer atau tambahan gitu ya. Ini bisa kita lihat dia modelnya rada panjang nih. Nah ini racernya nih, ini racer. Dan di sini ada selang selang tambahan. Kalau kita lihat nih kurang lebih dia mirip sama selang FPR. Nah kalau untuk cover tutup kipas itu di karbon yang bagian plastik, dan untuk bagian luar atau pemanis itu diberi CNC. Cara lengketinnya dia dipakai baut. Ntar di covernya ini, cover yang CNC nya dia ada emang lubang untuk masukin baut. Di tengahnya juga udah dikasih pemanis yang berwarna biru pos ya atau biru muda. Nah kalau untuk lehernya juga udah di rainbow ya, tapi ini juga rainbow dari hasil platingan sendiri dari Edistic Garage. Jadi buat sobat-sobat yang mau chrome plating atau rainbow bisa langsung hubungi kontak yang ntar kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan untuk step belakang atau pijakan kaki belakang, step Honda Scoopy yang karbu, karena di sini bisa lihat dia rada naik, posisinya rada naik gini. Kalau untuk di Scoopy karbu dia emang rata dia, jadinya rata. Tapi ini plug and play dan bisa pakai juga. Oke bro, karena video review kemarin terlalu panjang, aku juga takut kalian ntar menontonnya itu bosan, jadi kita bagi jadi 2 part. Jadi untuk sambungannya ntar bisa kalian lihat di sini, di atas ini ntar bisa kalian lihat, ntar kita gantungkan. Oke? Ini unit benar-benar rapi. Kalau yang paling istimewa atau spesial nih dari unit ini menurut abang selaku modifikator tuh apa? Ini udah berapa kali turun nih bang? Waktu pengerjaan nih bang, kira-kira berapa lama?